Yang kurus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP dari Kabupaten Kendal. Nama saya Christine Budiartini dan teman saya Bu Jati Mulyani ingin melakukan praktik coaching. Untuk yang pertama, itu kasus pertama saya sebagai coach dan Bu Jati sebagai coaching. Selamat malam Bu Jati, bagaimana kabarnya? Selamat malam Bu Christine, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Jati. Baik. Ya, bagaimana kabarnya? Biasa untuk malam ini. Ya, terima kasih. Ya, gini Bu Jati, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang nih, Bu Jati kan ingin menceritakan sesuatu lah. Apa sih yang akan mau diceritakan sama Bu Jati tentang apa? Silahkan Bu Jati, sampai saja. Siapa tahu saya bisa membantu atau mendengarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya ingin di-coaching nih Bu Christine, masalah tentang saya itu keteteran membuat modul ajar atau administrasi kelas. Nah, saya tuh pengen di-coaching biar menemukan solusinya gitu loh Bu. Tentang administrasi kelas ya. Apa namanya harapan Bu Jati itu apa kok? Apa menganggap saya bisa atau pengen bercerita sama saya, harapannya nanti apa sih? Bu Jati berharap apa dari saya? Ya, itu loh Bu Christine, saya tuh pengennya tuh biar kita ada bertukar pendapat, terus ada yang mendengarkan curhatan saya, biar nanti saya bisa menemukan solusi tentang bagaimana saya biar tidak keteteran lagi dalam pembuatan modul ajar atau administrasi kelas gitu loh Bu Christine. Oh iya. Sementara ini kesulitan apa yang Bu Jati hadapi dalam membuat administrasi? Ini kan karena saya tuh kan ya ini waktu-waktu ini tuh tambah sibuk, jadi apalagi kan pergantian kurikulum, jadi agak masih kerepotan untuk menyesuaikan model yang baru gitu. Ini biasanya Bu Jati itu membuat administrasi itu biasanya sama siapa? Ada teman atau apa? Kalau di sekolah kan kita satu lembaga itu kan 4 guru, jadi otomatis kan semuanya membuat. Tapi saya itu biasanya kalau nyamannya itu sih sama yang satu kelompok kelas yang sama-sama saya megangnya di kelas A, jadi mungkin sama Bu Agus. Jadi lebih lebih klik gitu ya, apa yang diinginkan gitu ya, lebih klik sama Bu Jati ya, lebih enak dan nyaman ya kalau teman yang biasa bersama gitu ya.
Ya. Dari kesulitan tadi, biasanya membuatnya kan sama teman itu. Nah, kenapa? Bisa dilakukan lagi nggak itu? Atau temennya juga sibuk atau sama-sama seperti Bu Jati? Hmm, sepertinya kalau kita ngatur waktu terus janjian, kayaknya bisa deh. Nanti saya ketemu ibu aku biar nanti kita bisa janjian. Seperti itu kayaknya. Ya. Ada solusi lain selain sama itu teman satu sekolah gitu, mungkin lebih ke yang lain, ada pandangan seperti itu atau enggak? Mungkin selain itu saya harus ini membuat komunitas isi dalam lingkup mungkin di kelompok KKG nanti ya penggerak gitu dikumpulkan biar kita sama-sama membuat biar nggak keteteran. Kayaknya itu bisa dilakukan. Ya. Terus strategi apa lagi? Dan strategi atau bagaimana? Selain itu juga bagaimana cara Bu Jati mempersiapkan dengan tepat waktu, kiranya yang dulu dilakukan itu sekarang bisa dilakukan lagi atau tidak? Kalau dulu sih tiap hari Sabtu. Kalau hari Sabtu tuh kan anak-anak kan pulangnya kan lebih cepat dibandingkan hari efektif Senin sampai lah. Itu kayaknya kalau hari Sabtu terus kita jadwalkan ulang kayak dulu itu sebenarnya bisa dilakukan. Nanti aku coba komunikasi lagi sama kepala dan rekan-rekan teman sejawat satu sekolahan saya. Berarti mengaktifkan lagi mungkin ya, mengaktifkan yang sudah Bu Jati lakukan itu sebenarnya. Iya. Jadi iya. Seperti itu. Bu Jati juga nggak maksudnya nggak repot-repot sendiri, jadi mungkin malah banyak tugas dan sebagainya, nanti malah terbengkalai ya. Ada lagi rencana ke depannya? Untuk rencana aksi nyatanya, apa saja yang akan dilakukan untuk membantu sepertinya melaksanakan administrasi? Ya, sepertinya yang pertama itu kan tadi kan aku harus nemuin dulu Bu Agus yang klik. Terus habis itu hari Sabtu besok aku komunikasi sama satu sekolahan gimana kalau tiap hari Sabtu buat kalau itu bisa berjalan dicoba dulu. Kalau itu nggak bisa ya berarti nanti itu di bentuk komunitas praktisi di satu KKG itu yang sama-sama sekolah penggerak. Tapi saya coba hari Sabtu dulu ini aja Bu Christine untuk yang satu lembaga dulu. Oh iya. Biar enak ngomongnya. Sip itu. Kayaknya itu bisa. Ya, bagus untuk mungkin disegerakan saja ya Bu. Mungkin biar cepat realisasi dan Bu Jati lebih tugas-tugasnya merasa satu persatu berkurang kalau Bu Jati melakukan hal itu. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan. Berarti itu komitmen kedepannya seperti itu ya. Menemui Bu Agus, terus mengaktifkan kegiatan laki-laki, terus apalagi
berkolaborasi dengan teman sejawat ya, itu langkah-langkah yang bagus Bu. Jadi pertahankan saja. Mungkin Bu Jati karena beda kurikulum jadi agak siapa ini teman yang mau jadi partner saya lah, itu tadi sudah diutarakan bahwa teman-teman juga banyak seperti itu. Berarti pihak-pihak yang tadi disebutkan Bu Jati berarti ada Bu Agus itu ya, Bu Agus, terus Bu Agus itu satu sekolahan atau? Iya, satu sekolahan Bu. Jadi kan kita sama-sama ngajarin. Iya, satu sekolahan sama-sama ngajarnya di kelompok A, kelas kecil. Oh iya. Guru penggerak juga? Itu iya Bu, guru penggerak. Oh ya, itu malah lebih lebih klik ya, lebih satu visi dan nggak usah menerangkan lagi bagaimana tentang kurikulum merdeka, jadi sudah tinggal melanjutkan saja sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang Bu Jati lakukan dulu, sekarang itu bisa diterapkan lagi. Itu aja Bu Jati atau ada siap yang lain? Sepertinya sudah cukup kayaknya. Ini saya cerita sama Bu Christine ini, jadi saya ada solusi. Nanti ke depannya kalau sudah saya laksanakan, nanti kita janjian lagi ya Bu, biar nanti siap. Ya sambil di taman gitu Bu, biar ngobrol-ngobrolnya biar enak. Oh iya, sambil minum es teh. Iya, siap Bu Jati. Jadi apa yang Bu Jati merasa itu sudah pantas, solusi yang baik itu selesaikan atau dilaksanakan lagi nggak apa-apa. Walaupun tahun lalu, tapi menggunakan berkolaborasi seperti itu karena sekarang bisa dipakai dan partnernya sudah klop. Saya rasa nggak masalah sih menggunakan cara-cara seperti itu lagi. Itu saja, sudah cukup. Ya, terima kasih ya Bu Jati telah berbagi, telah mau bercerita kepada saya, mau ngobrol dengan saya dan mempercayai saya sebagai untuk coaching jenengan. Itu saja. Oke. Ada yang lain? Sepertinya cukup Bu. Terima kasih sekali terima kasih atas pencerahannya. Ya. Sama-sama. Dilanjutkan untuk Bu Jati, monggo. Ya. Lanjut untuk yang kedua, yaitu kita bertukar peran. Saya sebagai coach dan Bu Christine sebagai coachee. Selamat malam Bu Christine. Selamat malam Bu Gimana Jati. ini? Iya, gimana? Katanya kemarin mau ngobrol sama saya. Iya, ini Bu Jati kan saya rasa orang yang sabar ya, karena ngajar di TK tentu mempunyai jiwa kesabaran yang lebih tinggi daripada saya. Makanya saya ingin bercerita sama Bu Jati tentang bagaimana bisa mengkondisikan kelas itu agar tidak ribut atau bagaimana, dan saya secara mengatasi sekolahnya di kelas pun
bisa sabar gitu loh. Tentunya saya juga harus bisa menghandle anak tanpa saya harus marah-marah gitu Bu Jati. Oh iya, berarti yang Ibu Christine kan tadi bagaimana cara mengkondisikan anak di kelas ya. Untuk Bu Christine ini apa yang Bu Christine ingin dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Selain curhat, mungkin saya juga bertukar pikiran, pengalaman, apakah yang saya lakukan itu apakah benar, apakah sesuai dengan kurikulum saat ini. Saya hanya butuh teman curhat dan berbagi pengalaman. Oke. Oh, Bu Christine ingin mendapatkan berbagi pengalaman agar ada solusi tentang masalah pengendalian mengkondisikan murid-murid Bu Christine yang ada di kelas. Ya. Coba Bu Christine deskripsikan apa ide-ide apa yang sudah pernah Ibu Christine lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya itu saya biasanya melakukan contoh yang pada saat anak-anak itu berbaris untuk mendapatkan nilai. Biasanya kan itu baris. Kadang kan kalau baris kan anak mungkin ada sebagian yang bisa antri, ada sebagian yang lari-larian, jadi lari-larian ke sana kemari atau mengganggu temannya. Lah itu otomatis kita konsentrasi ke anak yang mau dinilai sama harus menenangkan anak yang lainnya, itu kan butuh ekstra sih. Kadang kita spontan aja, tidak berteriak atau bagaimana. Tapi akhir-akhir ini saya mulai meredam agar saya tidak terpancing emosi. Cuma saya biasanya bekerja sama dengan ketua kelasnya, tolong temannya dikondisikan atau sama mungkin menegur tapi dengan nada yang yang tidak seperti dulu gitu loh. Jadi pelan tapi mereka menyadari bahwa mereka bersalah. Terus mungkin mengembalikan kesepakatan kelas yang kita buat gitu. Jadi mereka menyadari sendiri bahwa yang mereka lakukan itu salah atau bagaimana. Itu saja mungkin biasanya yang saya lakukan sih untuk agar mereka itu bisa terkondisi. Ya paling tidak mengurangi kegiatan mereka yang jalan ke sana sini dan sebagainya. Ya, dari itu kan tadi kan sudah yang dilakukan Bu Christine kan meredam, mengembalikan ke keyakinan kelas, terus spontan untuk meringankan yang sedang berbaris. Dari langkah-langkah yang Bu Christine itu sudah lakukan, yang menurut Bu Christine itu paling tepat Ibu Christine lakukan itu yang mana kiranya yang bisa dilakukan lagi? Itu sih mengembalikan ke kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi mereka kan karena mereka menyadari bahwa itu saya yang buat. Oh, kenapa saya yang melanggar? Gitu. Jadi mereka sih jadi sadar sendiri tanpa saya harus teriak-teriak dan sebagainya. Dan saya harus marah-marah dan sebagainya. Itu
dengan itu kesadaran kelas kembali ke kesepakatan kelas itu mereka kayaknya itu yang lebih mengena untuk membuat mereka tertib kembali. Ya, itu ide yang bagus. Berarti dengan kembali menerapkan dengan keyakinan kelas, mereka jadi kembali ke nilai yang diyakini oleh anak Iya, tersebut ya, Bu iya, Christine. iya. Itu sepertinya ide yang bagus dan kiranya bisa Bu Christine terapkan kapan itu? Udah mulai diterapkan sih, udah mulai terapkan, tapi mungkin dalam beberapa hal itu ada beberapa yang masih mengulang sih, memang kita masih mengulang dan kembali lagi kita kembalikan ke kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi memang untuk memberitahu anak usia SD itu harus berulang-ulang bagaimana kita setiap hari harus mengulang kembali dengan hal yang sama karena mereka mungkin satu anak diberitahu ya dia akan paham tapi anak yang lain itu kayaknya tidak merasa oh itu yang dikasih tahu dia bukan saya. Jadi kadang anak ini ditegur, yang lain timbul lagi yang kesalahan yang mereka berbuat tapi beda anak. Tapi ya kembali saya tidak bosan-bosannya yang itu selalu menegur, mengenai kesepakatan kelas agar bisa terkondisikan lagi gitu. Oke. Jadi jangan bosan-bosan ya Bu untuk menghadapi anak usia SD kelas 6 kan sudah mau meranjak ke dewasa. Oke, Iya, sekarang rencana Bu Christine apa? Rencana kedepannya Bu Christine apa? Untuk memulainya dari mana? lebih membuat kesepakatan kelas itu lebih konsisten ya. Maksudnya lebih mengena ke anak, dibuat pembaruan lagi mungkin ada yang perlu diperbarui, terus kita tetap melibatkan anak biar anak itu merasa mereka yang membuat kesepakatan. Kalau mereka melanggar itu mereka merasa oh iya diingatkan kembali bahwa aku yang membuat masa aku yang melanggar. Dengan begitu mungkin mereka lebih tertib dengan sendirinya tanpa saya harus marah-marah, tanpa saya harus berteriak-teriak di kelas, karena itu malah akan membuat mereka takut sih, tapi sejenak kemudian nanti akan mengulang kembali apa yang mereka lakukan sebelumnya. Itu mungkin Bu Jati. Iya. Berarti lebih menguatkan lagi kesepakatan kelasnya ya Bu Iya, Christine ya? iya. Karena kesepakatan kelas karena kalau dibuat kan hanya pada awal masuk kan, tapi kalau tidak dikuatkan lagi, tidak diperbarui sesuai dengan kebutuhan kelas, karena masalah yang akan dihadapi di kelas tentunya berkembang. Mungkin yang kita tulis pada awal nanti akan berbeda dengan kasus pada tengah semester atau akhir semester. Mungkin juga akan berubah lagi pada semester berikutnya. Jadi memang harus diingatkan, ayo kita buat kesepakatan lagi agar mengingatkan juga mereka bahwa itu yang kita lakukan
Maka yang kita sepakati, maka kita harus melaksanakannya apa yang telah kita sepakati bersama untuk kelas yang lebih nyaman. Karena ada beberapa sih anak-anak curhatnya karena apa, ini sering mengganggu, sering ngejek, atau itu awalnya memang kadang antrian yang mungkin ada anak kan dorong dan sebagainya kan, kadang anak yang curhat kalau ini anaknya seperti ini Bu, lah itu kadang curhatan anak itu yang membuat menambah kasus sehingga kita bisa memperbaiki kesepakatan yang sudah dibuat, menambahkan, merevisinya. Seperti itu Bu Jati. Ya, berarti dengan disesuaikan kondisi sekarang, keyakinan kelasnya ya disesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu. Oke, terus mungkin ada lagi ya hal-hal lain yang dapat Ibu Christine lakukan? Selain itu mungkin sharing dengan teman sejawat mungkin yang lebih dekat, karena mungkin kalau sama Bu Jati kan harus meluangkan waktu nih, harus janjian dulu ya Bu Jati sibuk atau tidak. Tapi kalau rekan sejawat yang satu sekolahan itu kan sewaktu-waktu bisa ketemu dan ngobrol, mungkin akan ya sharing pengalaman dengan teman sejawat, apakah di kelasnya juga seperti itu, terus sharing juga bagaimana menanganinya seumpama sama ya kita terapkan di kelas kita, apakah bisa atau saling menguatkan atau bertukar pikiran sama teman sejawat khususnya yang sama-sama kelas 6, karena di kelas saya kan 2 rombel itu, jadi kalau kelas 6 2 kelas itu kan anaknya tingkah lakunya dan karena sama-sama kelas 6 mungkin jadi sama ya, maksudnya setara gitu loh, walaupun beda kelas kan kasusnya hampir sama semua anak kelas 6 itu seperti itu kalau di kelas. Soalnya kalau di SD kelas 6 itu merasa gimana ya, merasa aku senior, aku kakak kelas tingkatan yang lebih tinggi, jadinya perasaan itu yang kadang membuat mereka jadi kamu adik kelas, jadi kadang agak semena-mena gitu. Jadi paling itu saya curhat atau saling bertukar pikiran dengan teman sejawat saya yang satu level dalam kelasnya, agar pemecahannya hampir sama. Atau selain itu juga sama guru olahraga atau guru agama ya, karena mereka juga mengajar di kelas kita, jadi mungkin tahu sifat atau karakteristik anak yang di kelas kita seperti apa. Itu aja mungkin. Ya, wah itu ide yang bagus Bu Christine. Ya tadi dengan menguatkan keyakinan kelasnya sama mau curhat sama yang menurut Bu Christine lebih dekat, lebih enak diajak ngobrol di satu sekolahan, itu ide yang bagus. Oke, sekarang targetnya Bu Christine itu terus mau dilakukannya kapan kira-kira? Sudah pernah dilakukan, cuma kan kadang dengan kesibukan itu belum konsisten ya. Mungkin dengan kalau ada masalah ya sesegera sih, setiap ada masalah bisa langsung sharing dengan mereka. Biasanya sih seperti itu, kecuali pada saat ada masalah
mereka yang biasa diajak ngobrol dan sharing itu ada kepentingan dari luar, mungkin ya depending besoknya atau dengan guru yang lain yang ada di sekolah itu. Kedepannya Terus akan konsisten ya. iya. Komitmennya berarti ini komitmennya untuk Bu Christine tadi membuat kesepakatan kelas lagi yang disesuaikan dengan kondisi sekarang itu kira-kira dapat Bu Christine lakukannya kapan itu? Mungkin setelah ini mulai lagi mereview, mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang mungkin terlupakan untuk sementara waktu agar mereka tertib kembali. Ya mungkin bisa dilakukan seumpama tidak tertulis ya bisa lesan pada awal pelajaran tentang kesepakatan kelas yang apa yang akan kita lakukan hari ini, itu secara lisannya. Jadi mungkin ada biar pembelajaran pada hari itu, satu hari itu terjalin atau dilaksanakan dengan lancar. Itu aja, Bu Jati. Oke, sangat menarik. Iya, nanti berarti saya bisa lihat itu loh Bu perkembangannya dari perkembangan obrolan kitanya kira-kira nanti kapan ya Bu biar kan tahu nih jadinya perkembangannya gimana setelah dilakukan itu komitmennya Bu Christine. Nanti kapan-kapan saya kirimi video atau foto pada kegiatan itu. Gimana? Oke, terima kasih. Iya, mungkin ada lagi yang ingin Bu Christine masih kiranya ada yang mau diobrolin lagi atau dari pembicaraan kita ini? Gimana? Kayaknya sudah Ibu. Iya. Kayaknya sudah cukup tenang dengan saya bercurhat, dengan saya mengobrol, sudah membuat berarti selama ini menguatkan saya, yang berarti yang saya lakukan benar sih, tinggal konsisten saja. Oke, tetap semangat ya Bu. Soalnya memang ya karena menghadapi anak usia di kelas 6 itu kan sudah mau meranjak dewasa, jadi tetap semangat. Saya tunggu kabarnya Ibu Christine. Iya, terima kasih ya Bu Jati telah menjadi pendengar yang baik bagi saya. Jadi saya bisa plong ini rasanya. Terima kasih ya, terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini adalah praktek coaching dari saya dan Bu Jati. Mungkin ada beberapa yang kurang pas atau bagaimana, kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.